Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan juga. Tuhan masih meletakkan hati saya untuk pelayanan kanak-kanak di SIB Kota Kinabalu. Dan kita sudah mendengar beberapa khotbah, beberapa pengajaran daripada firman Tuhan. Sejak bulan Januari ini kita sudah disajikan dengan firman Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan tema SIB Sabak pada tahun ini, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya percaya kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan pada pagi ini tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus dan kanak-kanak, dan mencontohi ataupun menjadi seperti Kristus dalam hal Yesus memandang kanak-kanak di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Jadi saya ingin membaca semula teks pembacaan yang di dalam Markus bab 10 tadi, ayat yang 13 hingga ayat yang ke-15, ayat 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya juga ingin membaca petikan yang tertulis di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 15 hingga 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kalau menurut Injil Lukas, dia katakan maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya. Berarti jelas di sini ibu bapak yang membawa anak-anak itu datang kepada Yesus. Saya juga ingin membaca yang tertulis di dalam Injil Matius bab 19 ayat 13 hingga 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, ini 3 petikan dari 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, yang mencatatkan bagaimana
Ibu bapak, datang untuk membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dan untuk diberkati, untuk didoakan, tetapi murid-muridnya memarahi ibu bapak tersebut. Lalu Yesus menegur sikap murid-muridnya dengan memetik semula apa yang dia sudah ajarkan sebelumnya, yang kita lihat di dalam bab 18 yang sudah dibacakan juga dalam pembacaan awal tadi. Di mana di dalam bab 18 ini Yesus telah banyak kali mengangkat anak itu sebagai cara dia untuk menyampaikan kebenaran yang dia mau ajarkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada para pendengarnya. Kita tahu di dalam bab yang ke-18 ayat 1 hingga 14 itu, di sana Yesus mengajarkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Setelah murid-muridnya bertanya kepadanya, siapakah yang terbesar? Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil sebagai tipologi ataupun sebagai cara dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terbesar dan yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang bertobat dan merendahkan diri, sama seperti seorang anak kecil. Dan di dalam bab 18 ini juga Yesus mengajarkan tentang orang yang menyesatkan, bagaimana akibat bagi orang yang menyesatkan salah seorang daripada anak kecil yang percaya kepadanya. Dan kita lihat di dalam pembacaan, saya tidak akan membacanya semula, namun di dalam pembacaan itu Yesus mengatakan lebih baik sebuah batu kilangan diikat di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Dan kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong mata, ganti mata. Kalau kakimu yang menyesatkan, lebih baik dipotong, lebih baik satu kaki masuk dalam kerajaan sorga daripada dua-dua ada kaki, dua-dua ada tangan, dua-dua mata, anggota kita lengkap namun masuk dalam kerajaan yang dalam kematian. Jadi ini menunjukkan betapa tegasnya Yesus mengajarkan akibat daripada sikap yang membuat seorang anak kecil itu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan di dalam bab 18 ini juga Yesus mengajarkan tentang perumpamaan domba yang hilang, yang menyatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan satu orang yang sesat ataupun satu orang yang berdosa. Yesus datang walaupun hanya satu orang sahaja. Dan ada para penafsir yang mengatakan, bahkan ada pengkhotbah juga yang mengatakan bahwa kalau kamu satu-satunya orang yang ada di dunia ini, Yesus masih tetap datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi inilah pengajaran yang dapat kita lihat di dalam bab 18 ayat 1 hingga 14. Kita tahu bahwa kalau di dalam Injil Matius ini banyak ditekankan tentang anak-anak itu sebagai cara Tuhan mengajarkan kebenaran. Dan Injil Matius merupakan ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Dan dia adalah seorang Yahudi yang tahu benar dengan budaya orang Yahudi. Dan ada juga penafsir yang mengatakan namanya yang satu itu, Lewi, besar kemungkinan merujuk kepada keturunannya
apa keturunannya. Dan kalau itu benar, dia berasal dari keturunan Lewi. Dan kita tahu kalau keturunan Lewi itu merupakan orang yang telah dikhususkan oleh Allah untuk melayani di rumah Tuhan. Tetapi Lewi atau Matius itu adalah pekerjaan dia sebelum itu adalah pemungut cukai. Dan sebagai seorang Lewi pasti dia akan tahu Taurat Tuhan, dan dia tahu budaya ataupun sejarah orang Yahudi dari perjanjian lama, karena mereka adalah orang-orang Lewi ini atau orang Yahudi secara keseluruhannya harus tahu kitab Taurat. Dan kita lihat konteks ataupun sejarah ataupun budaya daripada pengajaran Yesus ini yang coba diangkat oleh Matius. Kita kembali ke perjanjian lama, yaitu di dalam Ulangan bab 6 ayat 1-9. Di sana perintah kepada bangsa ataupun kepada orang Israel pada waktu itu menyatakan bahwa keluarga sebagai institusi untuk mendidik anak-anak untuk mentaati segala perintah Tuhan. Dan pada waktu itu memang fokus mereka adalah 10 hukum, 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa ketika di Gunung Sinai. Dengan mengajarkan hukum-hukum itu ataupun perintah-perintah itu berulang-ulang, ketika duduk di rumah, ketika di dalam perjalanan, ketika berbaring, apabila bangun. Dan inilah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Karena kita tahu pada masa perjanjian lama mereka akan menceritakan apa yang mereka sudah dengar, apa yang mereka sudah pelajari itu dari mulut ke mulut secara lisan. Dan itulah yang dilakukan dan harus dilakukan di dalam sebuah keluarga. Dan inilah yang menjadi dasar dari pengajaran kenapa Yesus mengangkat anak itu sebagai satu cara dia menyampaikan kebenaran. Walaupun selepas bangsa Israel itu kembali dari pembuangan di Babel semasa zaman Ezra, Nehemia, rumah ibadat atau sinagog kalau dalam bahasa Yunani, dan kalau dalam Alkitab versi Bonyo itu Saumaah, dan sekolah agama yang disebut rumah Talmud telah dikembangkan dengan secara meluas karena keberadaan Bait Allah yang jauh di Yerusalem. Dan sehingga ada rumah-rumah ibadat dan rumah sekolah-sekolah agama Yahudi dibina untuk mengajarkan kebenaran ataupun hukum perintah Tuhan ini kepada anak-anak. Dan juga keterbatasan ibu bapak dalam mengajarkan anak-anak. Sehingga anak-anak yang berumur 10 tahun yang sudah mampu membaca seluruh kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani akan masuk dalam sekolah Talmud untuk mempelajari Mishnah ataupun suatu penafsiran tentang isi Taurat sebagai persiapan mengikuti kebaktian tahunan dalam Bait Allah di Yerusalem ketika seorang anak itu berumur
12 tahun. Dan itu kalau orang Yahudi memang khusus untuk anak lelaki lah. Namun anak-anak perempuan itu tetap di dalam pengajaran oleh ibu bapak di rumah. Jadi inilah budaya atau sejarah pendidikan, pengajaran rohani, pendidikan rohani kepada anak-anak di dalam perjanjian lama yang harus tidak boleh tidak dilakukan oleh ibu bapak dan juga guru-guru agama selepas itu yang telah muncul, yang sudah ada selepas kembalinya mereka dari pembuangan. Dan di dalam perjanjian baru, pola pendidikan rohani di perjanjian lama tetap dipertahankan dan tetap dilaksanakan, baik di rumah maupun di sekolah agama orang Yahudi. Bahkan banyak sekolah agama dan juga mazhab rabi ataupun guru-guru agama yang terkenal, yang telah muncul, berkembang dan berkuasa pada zaman perjanjian baru. Ramai guru-guru agama yang sudah timbul, yang sudah ada. Namun pada zaman Tuhan Yesus, mutu pengajaran rohani agama Yahudi telah merosot dan dikatakan kaku dan formal. Kenapa? Karena pengajaran lebih mengutamakan makna huruf-huruf daripada hukum-hukum tersebut, berbanding daripada inti rohani. Dan guru-guru agama Yahudi ataupun rabi-rabi itu atau rabai-rabai itu menitik beratkan darjat tingginya orang Yahudi. Jadi ada races lah di sana. Mereka mementingkan level-level, kalau di banyak suku-suku juga jadi ada yang tinggi, ada yang rendah begitu. Jadi mereka terlalu menitik beratkan derajat tingginya orang Yahudi. Guru-guru agama juga menjadi bersifat sombong. Jiwa Taurat itu telah mengatasi sifat rohani daripada agama Israel yang mula-mula. Dan ini jelas dapat kita lihat di dalam tulisan Matius. Di dalam Matius bab 7 ayat 28 hingga 29. Di sana dikatakan bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dan di dalam Matius bab 23 ayat 13 hingga 29 juga Matius dengan panjang lebar di sana menulis bahwa Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sebanyak 8 kali Yesus katakan celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka tahu mengajar tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan saya percaya kata-kata yang terdapat di dalam Matius bab 7 ayat 28 dan 29 itu menjadi salah satu sebab kenapa orang atau ibu bapak itu membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Karena orang guru-guru agama mengajar dengan tidak ada kuasa. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Sehingga mereka mau supaya anak-anak mereka diajar oleh Yesus. Mereka mau mengenal Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa itu. Ibu bapak itu datang
membawa anak mereka untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengenal Yesus. Dan itulah yang sepatutnya dilakukan karena Yesus adalah Sang Juru Selamat. Hanya melalui Yesus, hanya dengan mengenal Yesus, maka kebenaran ataupun inti hidup seorang Kristen itu bermakna. Selain daripada diberkati dan didoakan oleh Yesus, saya percaya ibu bapak itu membawa anak mereka supaya anak-anak itu sendiri dapat melihat dengan mata mereka sendiri, dapat mendengar suara Yesus sendiri, mengenal Yesus lebih dekat. Dan murid-murid Tuhan Yesus memarahi, menghalang-halangi. Mungkin mereka masih dikuasai oleh mindah bahwa anak-anak ini diajar di rumah. Selain dari mengganggu Yesus. Jadi berdasarkan daripada pengajaran Tuhan Yesus di dalam teks-teks yang kita sudah baca sebentar tadi, dan juga di dalam bab 18 ayat 1 hingga 14 itu, sekurang-kurangnya kita melihat 4 hal bagaimana pandangan Yesus terhadap anak-anak. Yang pertama, di mata Tuhan Yesus, kanak-kanak ialah orang berdosa. Kita boleh lihat ini dalam bab 18 ayat 11 dan ayat 14. Di mana di sana dikatakan, ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dan ayat 14, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kata hilang di dalam bahasa Yunani adalah apolomi, yang membawa maksud mati, menuju kebinasaan, rosak, terbuang, dan sesat. Dengan kata lain, anak-anak boleh menuju kebinasaan karena dosa. Mereka boleh mati karena dosa. Jadi ini menunjukkan Yesus mau mengajarkan, mau menyatakan kepada para pendengarnya, kepada para muridnya, bahwa seorang anak itu adalah orang berdosa. Kanak-kanak adalah orang berdosa. Karena di dalam Roma bab 3 ayat 23 menjelaskan, menyatakan di sana bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan di dalam ayat yang kita lihat di screen ini, Mazmur bab 51 ayat 5, Daud sendiri menyatakan, mengakui bahwa aku telah dilahirkan dalam kejahatan dan dalam dosa ibuku mengandungkan aku. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa semua kita dilahirkan berdosa karena kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi semua, tidak ada yang lahir dengan suci tanpa dosa. Hanya Yesus sahaja. Jadi semua kita, termasuk anak-anak, adalah orang berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Dan itulah yang dikatakan hilang itu, menuju maut karena dosa. Sebab itulah kanak-kanak perlu dibawa untuk mengenal, untuk menerima Kristus atau Yesus Sang Penyelamat itu. Sebab itulah Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ketika murid-muridnya menghalang-halangi, Yesus katakan biarkan mereka datang. Karena anak-anak seperti inilah, orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga ataupun yang masuk dalam kerajaan surga.
Sebab itulah kita sebagai orang dewasa, bukan saja ibu bapak, tetapi semua kita orang dewasa bertanggung jawab untuk membawa anak-anak untuk mengenal Yesus. Bukan sekedar mengenal, tetapi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka secara pribadi. Dan yang kedua, bagaimana pandangan Yesus terhadap kanak-kanak? Di dalam Matius bab 18 ayat 12, di sana kita dapat simpulkan bahwa kanak-kanak ataupun anak-anak itu mudah disesatkan. Dalam bahasa Indonesia menggunakan kata anak-anak, tapi dalam terjemahan bahasa Malaysia dan versi Borneo menggunakan terjemahan kanak-kanak. Jadi bagi saya mana-mana pun boleh dipakai. Jadi kanak-kanak itu mudah disesatkan. Kalau di dalam bab 18 ayat 12 itu mengatakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pergunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi saya mau tekankan yang sesat itu. Kata sesat dalam bahasa Yunani, planao, yang membawa maksud dipimpin menyimpang dari jalan yang betul, ataupun dipimpin menyimpang dari kebenaran kepada kekeliruan dan dosa. Dan kalau melihat ayat ini, seakan-akan ini merujuk kepada anak-anak yang kalau dalam petikan ini merujuk kepada domba yang sudah ada di dalam jagaan gembala, tetapi dia sesat, dia menyimpang ke arah lain. Dan kalau ditujukan kepada kanak-kanak kita, mungkin anak-anak kita yang sudah lahir dalam keluarga Kristen, tetapi ada yang menyebabkan mereka menyimpang dari kebenaran, ada yang menyebabkan mereka disesatkan kepada kekeliruan dan dosa. Ini menunjukkan bahwa anak-anak mudah ditipu, mudah dipengaruhi untuk tidak lagi percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan ini nyata dapat kita lihat di mana-mana ada anak-anak yang aktif semasa di sekolah minggu, tetapi apabila mereka meningkat remaja, mereka hilang, tidak lagi pergi ke gereja, dan berarti ada sesuatu yang telah membawa mereka ke arah jalan yang tidak betul. Banyak hal yang boleh mempengaruhi anak-anak kita untuk tidak lagi percaya pada masa sekarang. Salah satunya adalah multimedia. Banyak yang membuat anak-anak tertarik di sana. Jadi kita tidak boleh salahkan juga multimedia itu. Karena di dalam ayat yang seterusnya dalam Matius 6:7 itu Yesus katakan celakalah. Memang penyesatan akan ada di dunia dan harus ada, dia bilang. Harus ada, karena itu akan menguji kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tetapi Yesus katakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau kita berpikir multimedia itu yang menyesatkan anak saya, jadi kita tidak boleh salahkan multimedia, karena kita seharusnya yang menguasai multimedia. Jadi kita yang seharusnya tahu dengan bijaksana apa yang perlu dibenarkan untuk dilihat oleh anak kita. Mana yang benar, mana yang betul. Dan mungkin juga kalau
Karena multimedia ini ada kebaikan juga, karena banyak pengajaran firman Tuhan yang ada di sana, cerita-cerita Alkitab tentang anak-anak. Jadi kita harus tahu, kita pandai memilih mana satu yang kita pertontonkan kepada anak. Ketika mungkin anak itu merajuk, dapat kita yang harus bijaksana. Mana yang saya tuntunkan? Kartun Doraemon kah? Ataupun kartun tentang penyembuhan Yesus. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Jadi kita yang harus memilih. Jadi jangan kita persalahkan itu media-media yang ada ataupun kartun-kartun yang ada. Jadi kita yang harus kembali kepada kita juga. Jadi sekiranya kita yang membuat anak itu tidak lagi percaya kepada Yesus, maka kata-kata Yesus yang mengatakan celakalah itu juga terkena kepada kita. Jadi kalau untuk pelayanan kanak-kanak boleh dikatakan kata-kata Yesus ini dengan lebih jelas lagi, celakalah orang yang menyesatkan salah seorang daripada anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Jadi anak-anak mudah disesatkan, mudah dipengaruhi untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi. Dan yang ketiga, apa pandangan Tuhan Yesus terhadap anak-anak ataupun kanak-kanak? Kita dapat lihat di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 17 dan juga Injil Markus bab 10 ayat 5. Saya ingin membaca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas bab 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Disebabkan anak-anak ini mudah percaya, mereka juga mudah disesatkan seperti yang saya sudah jelaskan tadi pada poin yang kedua. Secara negatifnya, karena mudah percaya, mereka mudah disesatkan apabila mereka diajar dengan hal-hal yang salah. Namun secara positif, mereka juga mudah menerima hal-hal yang benar yang diajarkan kepada mereka. Dan hal-hal benar ini pastilah merujuk kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan kepada mereka. Dan di dalam ayat sebentar tadi ada kalimat yang mengatakan menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Itu merujuk kepada sikap hati yang murni dan tulus ketika meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sikap hati mereka yang tulus dan murni, mereka tidak akan mempersoal. Kalau kebenaran itu sudah masuk di dalam hati mereka, mereka akan tetap memegangnya. Sebab itulah orang Yahudi sangat menitik beratkan pengajaran rohani atau mengajarkan Taurat Tuhan itu ataupun hukum-hukum Tuhan itu semasa anak-anak itu berumur di bawah 12 tahun. Karena pada masa-masa umur inilah anak-anak itu mudah menerima. Mereka diajar berulang-ulang. Hukum Taurat itu diajar berulang-ulang. Ini umpama meletakkan piling. Kalau kita membina bangunan, sebelum membuat bangunan, bentuk bangunan itu dibangun, harus ada piling. Berulang-ulang akan itu dikotuk-kotuk sampai masuk ke dalam. Jadi mengajarkan anak-anak itu
berulang-ulang selama tempo dari mungkin belum lahir lagi sampai 12 tahun itu seperti meletakkan piling yang kuat dan dalam. Sehingga apabila anak itu meningkat remaja dapat dilihat apakah hidup mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Apakah bangunan itu mudah runtuh atau sebaliknya. Jadi sebab itulah sangat penting itu berulang-ulang. Jangan bosan-bosan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin cerita yang sama setiap malam. Saya mau cerita yang ini juga, dia bilang tuh anak. Jadi itu juga yang malam ini, itu juga cerita yang dia mau. Esok itu juga, jadi jangan bosan. Mungkin ada yang merasa, cerita lain lah bah. Tapi jangan bosan. Ceritakan sampai itu akan mendalam, masuk mendalam dalam hati mereka. Saya pernah berada di waktu di KL, saya mengikuti satu pelayanan kanak-kanak di FCA KL, dan di sana mereka mengajarkan ada pelayanan khusus untuk ibu-ibu yang mengandung. Jadi sebelum anak itu lahir pun mereka sudah mengajarkan firman Tuhan. Mereka akan membacakan firman itu, ibu yang mengandung itu akan membacakan firman Tuhan itu dengan kuat. Ataupun dengan menggunakan earphone kasih letak di kandungan, di perut dia. Dan kasih dengar, kasih bunyi itu firman Tuhan. Dan itu salah satu contoh yang kalau memulahkan dari kandungan lagi. Anak itu sudah dibiasakan untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya sangat terdorong juga dengan anak-anak di PKK kita. Sebelum pandemik ada satu grup mereka yang 3 sekawan lah ini. Kalau di sekolah minggu mereka bukan juga yang selalu bertanya, selalunya mereka diam-diam saja begitu. Dan ketika sampai kepada pengajaran khususnya tentang akhir zaman, karena kelas besar ini mereka akan belajar sudah tentang akhir zaman, khususnya yang kelas tahun 6, dan juga pelayanan Paulus. Di sana ditekankan penerapan dia adalah kesungguhan, betul-betul percaya Tuhan atau tidak. Dan kalau saya yang mengajar itu saya akan tekankan, kalau kamu mati hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Jadi itu kadang-kadang berminggu-minggu pelajaran itu masih dalam topik yang sama, itu kena ulang lagi. Jadi ada nih 3 sekawan ini berkata, pastor, kenapa kok pastor ulang-ulang itu perkataan? Kenapa ulang-ulang itu pertanyaan? Jadi saya katakan supaya kamu betul-betul yakin. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan? Atau apakah kamu sungguh-sungguh masuk surga? Sekiranya kamu tiba-tiba meninggal. Lain lah Bapak Pastor, dia bilang, kenapa? Dia bilang, lain ini hati lain Mbak mendengar itu pertanyaan, dia bilang. Jadi itu menunjukkan Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam hati mereka. Jadi bila saya lihat mereka sekarang, saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena mereka yang inilah yang masih aktif dalam tim multimedia, dalam production. Di sanalah mereka sekarang. Jadi saya sangat merasa satu penghargaan, itu merupakan satu penghargaan yang Tuhan berikan kepada saya apabila melihat anak-anak ini tetap kuat di dalam Tuhan dan bahkan melayani Tuhan. Bahkan ada juga yang masuk dalam pelayanan kanak-kanak menjadi pembantu, bahkan ada yang sudah menjadi guru. Jadi inilah pentingnya supaya kita tidak bosan-bosan untuk mengajar mereka, karena mereka mudah percaya apabila kita mengajarkan kebenaran itu kepada mereka. Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Yesus terhadap kanak-kanak? Dalam Matius 18 ayat 12 hingga 14. Kanak-kanak berharga di mata Tuhan.
Penulis Injil Matius, yaitu Matius sendiri, telah menanggapi siapa kanak-kanak itu di hati Yesus, sehingga Matius telah menyatakan prinsip dari pengajaran Yesus tentang domba yang hilang itu, di mana yang seorang itu sangat berharga bagi Yesus. Yesus sanggup mati di kayu salib untuk menyelamatkan seorang anak yang berdosa. Dan itu juga yang tim pujian penyembahan katakan tadi, Yesus sanggup mati untuk satu orang sahaja. Yang satu orang itu sangat berharga bagi Yesus. Dia sanggup mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan satu orang. Apalagi kalau yang ramai kan, mungkin kalau manusia biasa itu yang pemilik domba, kalau bukan Yesus, ada lagi 99 tuh domba bah, biarlah itu yang satu ekor itu, masih banyak lagi. Tapi Yesus tidak pernah berkata begitu dan tidak pernah mempunyai sikap seperti itu. Dia datang untuk menyelamatkan yang satu orang. Di dalam Matius bab 18 ayat 10 juga mengatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jangan menganggap rendah itu sama juga dengan tidak menghargai. Mengecil-ngecilkan anak. Kau anak sejak bah. Jadi itu adalah sikap yang tidak menghargai. Tapi Yesus menghargai. Jadi berdasarkan daripada 4 pandangan Yesus terhadap kanak-kanak ini, dapat kita simpulkan bahwa sasaran pengajaran baik di rumah maupun di sekolah minggu ataupun di mana-mana haruslah berfokus kepada keselamatan jiwa anak itu. Karena kanak-kanak juga menjadi orang yang akan menikmati pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Bukan sekadar berkata sebagai pengetahuan sahaja, tapi biarlah sasaran itu sampai di hati mereka, sampai anak itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Menerima Yesus semasa di sekolah minggu itu bukan terlalu awal, itu cukup baik, karena pada masa itulah mereka betul-betul dapat menanggapi apa yang diajarkan. Dan yang kedua, kanak-kanak perlu bertobat karena mereka juga adalah orang berdosa. Kanak-kanak perlu percaya dan menerima Yesus sebagai penyelamat pribadi mereka. Karena Yesus satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga. Sebagai respon daripada pengajaran Tuhan Yesus ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama hari ini, maka pelayanan kanak-kanak SIB Kota Kinabalu telah menetapkan, inilah logo pelayanan kanak-kanak SIB Kota Kinabalu, generasi anak panah. Pelayanan kanak-kanak SIB Kota Kinabalu telah menetapkan visi dan misi untuk membentuk generasi anak panah yang kuat, tajam, dan menepati sasaran. Generasi anak panah yang berfokuskan untuk membangkitkan kanak-kanak yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Kuat, tajam, dan mendapati sasaran dalam seluruh kehidupan mereka, melibatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui
doa dan penyembahan. Kuat, tajam, dan menepati sasaran melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pembelajaran firman Tuhan di rumah dan kelas PKK. Sebab itulah kita mau meresponi apa yang sudah diajarkan dari perjanjian lama lagi, mengajarkannya berulang-ulang, menjadikan rumah sebagai institusi pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak. Dan dalam takwim PKK pada tahun ini, pada bulan Jun nanti, kami akan mengadakan bengkel bersama ibu bapak yang kami beri tajuk Back to the Bible ataupun kembali kepada Alkitab. Dan di sana akan selain daripada ceramah, ibu bapak akan diberi simulasi bagaimana menggunakan buku-buku yang ada sebagai panduan dalam renungan, mengadakan renungan dan pembelajaran firman Tuhan di rumah. Bahkan kami menyediakan buku-buku supaya dapat dibeli langsung pada masa itu nanti, bulan Jun. Tarikh akan ditentukan kemudian. Kemudian kuat, tajam, dan menepati sasaran melalui doa dan penyembahan, baik di rumah maupun di PKK. PKK akan mengaktifkan kembali mesbah doa PKK yang sudah terhenti karena pandemik, yaitu setiap malam hari Jumat semasa jemaat umum berdoa di rumah doa, anak-anak diasingkan juga untuk berdoa. Membentuk generasi anak panah dengan merekrut dan melatih guru-guru pelapis dari kalangan remaja. Bersyukur ada remaja-remaja yang terlibat pada masa ini. Ibu bapak muda, ini yang kami mau sasarkan, karena mereka adalah pelapis bagi senior-senior yang ada sekarang ini. Dan juga ada kalangan lelaki dewasa, dan ini yang sangat-sangat diperlukan. Kami bersyukur pada masa ini ramai ibu bapak muda khususnya di kelas balita, dan itulah yang akan kami sasarkan supaya mereka bukan saja menjadi ibu bapak tapi siap untuk mengajar kepada anak-anak. Dan membentuk generasi anak panah dengan aktifkan unit-unit pelayanan yang ada seperti wira, wanita, PMM, dan jemaah keseluruhannya sebagai pengawas kanak-kanak. Maksud dia ini, semua kita bertanggung jawab untuk membawa anak itu ke sekolah minggu. Kalau kita melihat ada anak-anak yang masih mungkin berkeliaran di luar, dengan senang hati membawa anak itu ataupun membawa anak itu ke sekolah minggu. Jadi kita tidak boleh bebankan kepada ibu bapak sahaja ataupun kepada guru-guru sahaja. Kita sebagai tubuh Kristus, SIB Kota Kinabalu, bekerja sama ke arah membentuk generasi anak panah yang kuat, tajam, dan menepati sasaran. Termasuk juga kalau kita lihat makluman awal dari multimedia, ada katakan minta kerjasama dari ibu bapak untuk menguasai anak-anak untuk supaya tidak bermain-main dengan naik turun itu lift kan di sana. Jadi saya rasa bukan ibu bapak saja, kita semua yang bertanggung jawab itu. Kalau kita lihat anak itu naik turun pergi main-main itu lift, secara otomatis kita boleh menegur dan memberitahu. Tidak perlu lagi pergi panggil ibu bapak dia. Kita sendiri, karena itulah tanggung jawab kita bersama. Dan yang seterusnya, membentuk generasi anak panah dengan membantu kanak-kanak PKK yang lemah dalam sesuatu mata pelajaran atau dalam pembacaan, penulisan, dan pengiraan melalui program Educare
yang akan kami mulakan pada bulan April. Namun kami belum ada tenaga pengajar, jadi sekiranya ada di kalangan kita yang belum siap mengajar dalam pelayanan kanak-kanak sebagai guru sekolah minggu, namun siap menjadi tutor dalam eduke, kami sangat-sangat mengaluk-alukkan keterlibatan kamu semua. Dan sebagai respon terakhir kita, mari kita renungkan, apakah kita sebagai jemaat SIB Kota Kinabalu siap bersama PKK gereja ini untuk membimbing generasi anak panah ini ke arah menjadi serupa dengan Kristus, dengan mengaktifkan pembelajaran Alkitab di rumah masing-masing, dengan membawa anak-anak ke sekolah minggu, dengan menjadi guru sekolah minggu, menjadi tutor dalam program eduke, dan menjadi pengawas kanak-kanak. Mari kita renungkan bersama-sama. Saya percaya Tuhan meletakkan sesuatu di dalam hati kamu. Mungkin ramai yang mencari, apa yang perlu dapat saya lakukan untuk gereja SIB Kota Kinabalu. Saya mau mencari pelayanan tapi saya tidak tahu di mana saya mau masuk. Jadi renungkan ketika Anda balik ke rumah, renungkan dan dengar suara Tuhan. Di mana satu yang Tuhan letakkan di dalam hati kamu.